sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Halo anak-anak, kita jumpa lagi untuk belajar firman Tuhan. Anak-anak, kadangkala seseorang tidak berkata jujur. Mereka berbohong. Kenapa? Karena mereka takut untuk dihukum atau mereka menginginkan sesuatu. Tetapi hari ini kita akan belajar betapa pentingnya kita berkata jujur. Kita tidak boleh berbohong atau berdusta. Pada waktu gereja mula-mula, orang-orang yang percaya semua mengasihi Tuhan. Ada yang miskin, ada yang kaya. Tetapi ternyata mereka tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena orang-orang yang punya banyak rumah, yang punya banyak tanah, mereka menjual tanah mereka atau rumah mereka dan mereka bawa hasil penjualannya kepada rasul-rasul supaya dibagi kepada orang-orang miskin atau orang-orang lain yang membutuhkan. Ada satu orang yang bernama Yusuf. Yusuf ini menjual tanahnya. Kemudian dia bawa hasilnya kepada rasul-rasul. Ternyata apa yang dilakukan Yusuf dilihat oleh orang lain. Sehingga ada sepasang suami istri yang berpikir, ayo kita jual ladang kita. Supaya orang-orang lain juga tahu kita memberikan harta kita. Nah, maka dijuallah tanah mereka. Bapak ini namanya Ananias. Dia bilang begini sama istrinya, istriku Safira, kita bawa uang ini, tapi jangan semua, cukup separuh saja. Kan tidak ada yang tahu kalau uang yang separuh kita tahan. Tapi nanti kalau ditanya, bilang ini harga penjualan tanah. Kata istrinya Safira, baik suamiku, cepat-cepat. Ananias ambil uang hasil penjualan itu dan dia bilang, istriku, aku mau pergi dulu ya kepada Petrus. Mulai dia jalan bawa uang itu sampai kepada Petrus. Dia berikan uang ini, Pak Petrus, saya habis jual tanah. Ini hasilnya, bagi-bagi buat saudara-saudara yang lain. Tapi apa kata Petrus? Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ternyata Ananias berdusta. Harusnya Ananias berkata ini hanya separuh dari hasil penjualan. Apa yang terjadi? Ananias tiba-tiba jatuh, langsung meninggal. Orang-orang yang ada di situ cepat-cepat angkat mayat Ananias, dikafani dan dibawa ke kuburan. Di rumah istrinya tunggu-tunggu. Aduh, udah berjam-jam suamiku kok nggak pulang-pulang. Sira menyusul sampai di tempat Petrus. Pas dia masuk, Petrus tanya, Safira, benarkah harga jual tanah itu sebegini? Kata Safira, benar Pak Petrus, jualnya sebegitu. Langsung Petrus berkata, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Anak-anak, apa yang membuat Ananias dan Safira mati? Mereka berdusta. Hari itu juga orang-orang yang baru
selesai menguburkan Ananias, mereka lihat Safira juga mati. Mereka langsung kuburkan. Semua orang menjadi begitu takut. Mereka mengerti sekarang, kalau berdusta kepada hamba Tuhan, itu ternyata bukan hanya kepada hamba Tuhan, kepada Petrus, tapi itu sama seperti mendustai Roh Allah. Anak-anak, kalau satu waktu mungkin orang tua kita bertanya sesuatu, katakanlah yang sejujurnya. Jangan kita bohong, jangan kita berdusta. Allah tidak mau kita berdusta. Sebab Tuhan Yesus berkata, seorang yang berdusta, iblis sebagai bapaknya. Itu sebabnya Alkitab berkata, seorang pendusta tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenal raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Anak-anak, mari kita selalu berkata jujur supaya hati Tuhan senang. Kita berkata baik, kita tidak mengucapkan kebohongan atau dusta, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk selalu berkata jujur dan tak berkata dusta, agar kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.